Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya sebagai moderator Julius Lucy. Saya sebagai pemateri 1 Julius Aprianto Kodi. Oke, baik, saya akan menjelaskan pengertian Pancasila dan ideologi Pancasila. Pengertian Pancasila dan ideologi Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 sendi utama penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tercantum juga pada alinea ke-4 preambulu atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. B. Pengertian Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi berarti Pancasila merupakan landasan atau ide gagasan yang fundamental dalam proses penyelenggaraan tata pemerintah suatu negara, mengatur bagaimana suatu sistem itu dijalankan. Halo, selamat malam. Saya membacakan materi ketiga dan keempat. Nama saya Margaret Nakuni. Hukum Pancasila sebagai ideologi. Hukum Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan negara, dengan kata lain visi atau manhaj dari penyelenggaraan kehidupan bangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, persekutuan, yang kerakyatan dan keadilan. Dari makna Pancasila sebagai ideologi, sebagai cita-cita negara, ideologi Pancasila sebagai cita-cita dengan berarti bahwa nilai-nilai dalam Pancasila dipastikan sebagai tujuan atau cita-cita dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Secara luas dapat diartikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila sebagai visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan bangsa dan bernegara. Visi atau arah yang dimaksud adalah terwujudnya kehidupan yang berbangsa, ketuhanan yang Maha Esa, terkait kemanusiaan, menunjukkan tinggi persatuan pro rakyat serta adil dan makmur. Sekian dan terima kasih. Baik, saya Ismail Ramadan ingin membawakan materi yang kelima tentang pandangan para ahli mengenai makna dan Pancasila sebagai ideologi. Beberapa negarawan juga mengungkapkan makna Pancasila sebagai ideologi menurut pandangan mereka. 1. Seperti yang disampaikan oleh mantan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, bahwa Pancasila adalah asas bersama yang mampu membuat semua kelompok masyarakat di Indonesia ini bersatu dan menerima atas tersebut. Yang kedua, selain itu, Adnan Buyung Nasution pada tahun 1995 mengemukakan bahwa setelah terjadi perubahan fungsi asli Pancasila, walaupun mendapat julukan sebagai filsafat atau buah pikir yang mendalam, Pancasila sebenarnya dimaksudkan sebagai sarana demokrasi bagi seluruh warga negara Indonesia. Dalam perkembangannya, Pancasila menjadi ideologi yang unik, hanya dimiliki oleh Indonesia dan berbeda dari ideologi yang lainnya. 3. Negarawan Notonegoro mengungkapkan Pancasila sebagai filsafat. Pancasila adalah ideologi yang komprehensif, mencakup semua aspek. Hal tersebut menggambarkan bahwa Pancasila itu bersifat masif dan bisa diinterpretasikan dalam berbagai bentuk. Di masa pemerintahan Orde Baru, bahkan Pancasila menjadi monopoli politik.
Saya Daniel Dita Kakak, pemateri ke-6 akan menjelaskan fungsi Pancasila sebagai ideologi. 1. Mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan itu. Fungsi ini sangatlah penting bagi bangsa Indonesia karena sebagai masyarakat majemuk seringkali terancam perpecahan. 2. Membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Pancasila memberi gambaran cita-cita bangsa Indonesia sekaligus menjadi sumber motivasi dan tekad perjuangan mencapai cita-cita. Menggerakkan bangsa melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila. 3. Memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. Pancasila memberi gambaran identitas bangsa Indonesia sekaligus memberi dorongan bagi nation and character building berdasarkan Pancasila. 4. Menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritisi supaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila menjadi ukuran untuk melakukan kritik mengenai keadaan bangsa negara. Demikian dari saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri ke-7 atas nama Nur Putri Basiro ingin mempresentasikan nilai Pancasila sebagai ideologi. 1. Nilai dasar artinya sila-sila Pancasila bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan serta nilai-nilai yang baik dan benar. 2. Nilai instrumental artinya Pancasila dapat dijabarkan lebih lanjut secara kreatif dan dinamis sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan catatan nilai-nilainya penjabarnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila. 3. Nilai praktis artinya Pancasila dapat diterapkan secara real dan dalam kehidupan sehari-hari. Perwujudan nilai instrumental dalam bentuk nyata di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan pemateri yang ke-8. Perkenalkan, saya Muhammad Rabdandi. Saya akan membacakan hasil diskusi kami yang ke-8. 1. Ideologi komunisme. Ideologi komunis ini pertama kali diterbitkan pada 18 Februari 1848, berasal dari Manifest der Communication. Pada saat itu paham ini menjadi salah satu gerakan yang paling berpengaruh dalam dunia. Pada abad 19, komunisme adalah sebuah paham atau ideologi yang menjadi bahan pembenaran mengenai paham kapitalisme. Di masa itu paham ini lebih mendapatkan ekonomi. Hal itu menjadikan petani atau buruh menjadi bagian dari produksi. Kedua, ideologi liberalisme munculnya. Ideologi liberalisme terbengkalai oleh situasi di Eropa sebelum abad ke-18 yang diwarnai oleh perang agama. Feodalisme didominasi kelompok aristokrasi dan bentuk pemerintahnya bercorak monarki absolut. Dalam situasi demikian, ide-ide liberal yang mencerminkan aspirasi kelompok industrialis dan pedagang mulai diterima. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar filsafat serta ideologi bangsa dan negara Indonesia bukan terbentuk secara mendadak
serta bukan hanya diciptakan oleh seseorang sebagaimana yang terjadi pada ideologi-ideologi lain di dunia. Namun terbentuknya Pancasila melalui proses yang cukup panjang dalam sejarah bangsa Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Saran dari kami sebagai rakyat Indonesia, kita sebaiknya selalu menjaga ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Karena Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkaneka dengan kehidupan negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.